Mereka sangat cerdik, pandai berbicara dan merayu. Mereka lihai menipu. Tujuannya hanya satu, menguras harta korban sebanyak-banyaknya. Modus mereka adalah love scam. Korban-korban love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Kepada tim CNN Indonesia Indep, Mia membenarkan fakta-fakta tersebut. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Nah, awalnya sih ngobrol perkenalan biasa aja, jadi tinggal di mana, terus pekerjaannya apa, cuman awalnya sebatas itu aja, nggak terlalu jauh gitu. Ketika sudah sampai ke WA? Ya, sudah berlanjut ke WA, ya mungkin lama-lama kita ngobrol, saya merasa nyaman ya, dibuat merasa nyaman, ya udah akhirnya jadi saya tuh percaya lah gitu ya, kalau si orang ini orang baik gitu, karena selalu mengingatkan pagi tuh membangunkan sholat subuh lah, atau kerja atau sarapan atau apalah gitu ya, aktivitas sehari-hari itu selalu dia yang mengingatkan gitu ya. Itu dengan cara dengan membuat saya iba gitu, dengan sakitnya dia gitu, dengan karena saya pengen punya anak mungkin ya, jadi dipikir saya tuh kasihan dengan anaknya gitu, jadi itu yang membuat saya. Kalau dari sisi profesi atau profilnya dia? Enggak, saya nggak mikirin begitu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Kepada kami, Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu pelaku. Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah, sekitar segitu. Kira-kira transfernya berapa juta untuk apa, berapa juta untuk apa? Pertama tuh untuk biaya puskesmas kalau nggak salah 3 juta atau 4 juta ya, saya udah lupa juga ya. Terus untuk biaya yang kedua itu untuk pesawat sekitar 1 jutaan. Nah setelah itu kan dia minta jemput tuh ke saya di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata setelah saya sampai Soekarno-Hatta itu nggak tiba-tiba gitu, nggak ada orangnya gitu, sampai saya tuh nyari-nyari gitu kan, terus ada telepon dari pihak Bandara Makassar, katanya dari security di sana kalau si bapak itu pingsan di Bandara Makassar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Feeling saya udah nggak enak sama kamu, seperti itu kan. Ya, tapi si dokternya itu nyecer terus ke saya, jadi akhirnya kan saya percaya lagi. Ya sudah, akhirnya ibu kalau nggak ditindak begini-gini ya ini harus pasang ring jantung sekian juta. Berapa memang dok, saya bilang gitu. 35 juta, dia bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah, dari situ udah kecurigaan, udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi. Ya itu banyak, itu kayak dokumen-dokumen dia sempat nitip ke saya. Dia bilang ini nanti kalau aku nggak ada umur, nanti kamu bisa cairin deposito saya, nanti ini untuk kamu dan anak saya, seperti itu. 3 miliar dia bilang sih, seperti itu. Dari perkenalan di dunia maya yang dibuat seolah-olah tidak sengaja, pelaku menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hati korbannya. Jika korban sudah menyambut cinta palsu pelaku, modus penipuan berlanjut menjadi penipuan finansial, bahkan pemerasan, mulai dari alasan kondisi kesehatan, investasi, bahkan ancaman menyebar foto pribadi korban ke media sosial.
Untuk masalah trauma itu kan setiap orang berbeda-beda, tapi dalam hal ini kebanyakannya mereka itu adalah ketakutan terbesar mereka itu takut diketahui oleh keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, dan yang paling berat bagi mereka itu adalah mengendalikan diri sendiri. Maksudnya gimana mengendalikan? Karena gini, kan biasanya selama komunikasi dengan scammer ini kan mereka didoktrin terus-menerus bahwa seolah-olah bahwa ini adalah nyata dan ada, sehingga itu yang masuk ke dalam pikiran mereka. Biasanya para korban itu karena sudah merasa yakin bahwa pelaku ini benar-benar mencintainya, benar-benar tulus dan memang mereka mau menikah gitu ya. Biasanya korban ini akan berkorban sampai ketika dia sudah habis-habisan, dia akan pinjam mungkin dari pinjol, bahkan ada yang sampai gadai rumah. Selain itu juga mereka berani mengorbankan tabungan anaknya. Nah, korban ini kenapa dia menjadi korban itu karena ada kerentanan secara emosional. Sehingga ketika dia menjadi korban, si pelaku ini mengancam, otomatis kan korban ini akan ketakutan. Ketakutan mungkin, mohon maaf kalau dia sudah mengirimkan foto-foto pribadi akan disebar dan lain sebagainya. Lebih ke arah seperti itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi ketika si korban ini tidak bisa mengendalikan emosi, ketakutan dan lain sebagainya, dia lebih memilih untuk jalan pintas, mengakhiri hidup. Sebagian besar kasus love scam tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Alasannya sederhana, korban merasa peristiwa yang dialaminya adalah aib dan memalukan. Makasih Bu ya. Tidak hanya perempuan, modus kejahatan love scam juga menyasar laki-laki sebagai korbannya. Bahkan Global Anti-Scam Organization mencatat laki-laki yang menjadi korban mengalami kerugian finansial 3 kali lebih besar daripada perempuan. Kasus kejahatan love scam sulit diungkap karena para korban enggan melaporkannya kepada polisi. Bukan hanya karena malu, tapi juga trauma. Nah, ini beberapa karakteristik orang yang mudah katakan love scam. Jadi memang secara intelektual mungkin juga dia tidak baik, atau bahkan baik sekali, tapi kecerdasan sosialnya dia jarang ketemu, jarang menghadapi orang, jarang bersosialisasi, ngelihat mana yang penipu, mana yang orang baik, gitu. Nah, ini juga susah. Kemudian ada kekosongan di dalam. Kemudian habis itu orangnya komunikasinya juga kurang. Jadi nggak bisa tegas. Yang kalau kita bilang mungkin dia karakternya yes man, nggak enakan. Nah, ini gampang juga tuh kena. Ya, kenapa nggak mau melapor? Tentunya karena malu. Jadi kan mereka harus mengakui bahwa mereka punya kerapuhan tersendiri di dalam, bahwa aku selama ini merasa sepi, sendirian, tidak dicintai, dan mengakui kita tidak dicintai aja kadang-kadang tuh bisa malu luar biasa. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita lebih memilih untuk diam aja, tidak bercerita. Gitu. Jadi ini kayak lingkaran setan nih, feedback loop yang tidak baik. Jadi itu adalah penipuan. Jadi pada saat sama kami kita bilang, kamu mau ngelapor? Mau. Nanti bilangnya, jangan bilang ke polisi itu bahwa ini salah saya. Bilang, saya ditipu. Pelaku akhirnya ditangkap. Dari dalam kamar kos pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti baju dinas dokter, identitas dokter, dan peralatan kedokteran lainnya. Demi menikahi 4 orang wanita, seorang pria berinisial NH di Goa, Sulawesi Selatan nekat melakukan penipuan terhadap sejumlah korban membayar uang 150 juta rupiah per orang. NH pun berhasil menipu 3 orang. Donoki yang ditangkap pada Selasa 17 April diduga melakukan penipuan dengan modus mendekati korban melalui... Sebagai kejahatan, love scam bukan modus baru. Di Indonesia pada umumnya love scam modus tradisional juga terjadi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Seragam sering menjadi kedok para pelaku untuk menipu korban. Sosok polisi, tentara, bahkan dokter menjadi yang paling sering digunakan pelaku modus kejahatan love scam. Profil-profil ini tentu juga menjadi andalan pelaku love scam modern di dunia maya. Para pelaku juga semakin cerdik. Mereka terus mengubah pola penipuan, menyesuaikan dengan kondisi para calon korban. Komunitas waspada scammer cinta telah mendeteksi dan mengamati perubahan pola modus para pelaku kejahatan ini. Kalau misalnya dilihat dari 2018
sampai dengan sekarang, para scammers itu sangat peka terhadap segala perubahan yang ada di lapangan. Contohnya gini, 2018 sampai dengan 2020 itu mereka memakai modus tentara, polisi yang sedang mencari istri ke TKW. 2020 karena pandemik, terus sedih gitu 2022 mereka berubah lagi, terus sedih gitu sebagai bukan yang polisi ataupun juga yang berseragam, tapi yang misalnya yang pembisnis, orang-orang yang memiliki istilahnya itu yang wajah yang misalnya itu sangat berwibawa kayak gitu. Kemudian sekarang 2023 beda lagi, Mas. Bedanya lagi sekarang ya lebih religius lagi. Jadi selalu ada patternnya, Mas. Dilihat dari di lapangan ini korban lagi butuh apa? Korban lagi bisa pakai jalan apa? Kayak gitu. Sulit sekali mengidentifikasi pelaku jika korban tidak waspada dan mudah percaya. Apalagi kasus ini bisa berkembang karena tidak banyak korban yang mau berbagi cerita, apalagi melaporkannya kepada pihak berwajib. Perkembangan modus kejahatan ini sangat signifikan jika sekitar 10 tahun lalu jaringan love scammer terdeteksi berasal dari wilayah Afrika, jaringan itu kini telah merambah ke Asia Tenggara, bahkan jaringan dalam negeri di Indonesia. Akibatnya kasus kejahatan love scam sulit diungkap. Saya kira agak susah ya, karena dua hal. Pertama korban sendiri kemungkinan besar sebagaimana tadi Mas katakan tidak kooperatif, ya. Tidak mau didisclose ya tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang telah dilakukan, karena ada unsur malu juga pada diri korban ya. Dan kita bayangkan ini adalah wanita yang sudah rapuh ya, yang sudah merasa senang tapi kemudian dikhianati, dan bukan hanya itu tapi juga kemudian lalu keuangannya digrogoti ya. Tentu tidak semua wanita bisa membuka diri untuk itu. Yang kedua adalah bahwa si pelaku berada di jurisdiksi luar ya, di luar Indonesia umumnya, yang lalu menambah kesulitan dari segi operasi gakumnya. Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 atau kala dunia dilanda pandemi. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam, perempuan maupun laki-laki yang muda bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam di dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun. Para korban juga memiliki profil pendidikan tinggi bahkan setingkat S2 dan S3. Menurut komunitas waspada scammer cinta, fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan ini terjadi bukan karena kebodohan korban, melainkan karena pelaku beraksi dengan sangat profesional. Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Padahal dari awal korban itu sudah diincar sama pelaku untuk supaya extract money gitu loh, untuk supaya diambil uangnya sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah penipuan. Jadi pada saat sama kami kita bilang kamu mau ngelapor, mau. Nanti bilangnya, jangan bilang ke polisi itu bahwa ini salah saya. Bilang, saya ditipu. Nah, gitu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu memang penjahat profesional. Bijak bermedia sosial dapat menjadi salah satu pelindung diri dari jerat pelaku love scam. Setidaknya kita perlu berhati-hati saat ada permintaan berkenalan atau teman baru di media sosial. Ada beberapa red flag atau bendera merah yang bisa kita perhatikan untuk menghindarkan diri menjadi korban modus kejahatan love scam. Yang pertama, klarifikasi segera profil akun yang mencurigakan. Caranya bisa mencari nama akun yang sama dan menempel foto profil tersebut pada mesin pencari Google Picture. Jika ada yang serupa,
maka segera laporkan atau blok akun tersebut. Kedua, waspada jika profil tersebut melakukan operasi love bombing atau memberi perhatian berlebih padahal baru berkenalan. Ketiga, waspadalah jika pada 1 atau 2 minggu setelah perkenalan awal, pelaku mulai meminta Anda untuk mengirimkan sejumlah uang atau foto yang sangat pribadi. Tingkat kerugiannya sangat tinggi. Minimal dari individu aja kita pernah lihat ibu-ibu yang mohon maaf berumur tadi itu minimal 3 miliar aja pernah loh. Minimal pernah 3 miliar. Sampai yang 7 dan 11 miliar kita pernah tanganin. Salah satu trik andalan para pelaku love scam adalah mengaku sebagai orang atau sosok lain. Biasanya profil yang memiliki daya tarik tinggi. Tidak hanya menggunakan foto palsu, para pelaku juga sangat berpotensi menggunakan teknologi face swap atau tukar wajah ketika berkomunikasi dengan korbannya. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah mengkonfirmasi betapa berbahayanya modus kejahatan ini. Namun ternyata, internet dan teknologi sejatinya hanya media perantara. Keahlian utama para pelaku adalah komunikasi. Bang Ruby, kalau kita bicara mengenai love scam, modus kejahatan ini, cara ngenalinya gimana, Pak? Cara ngenalinya biasanya pelaku itu melakukan komunikasi dengan menggunakan identitas orang lain. Lalu dia mencoba mengkontak orang-orang secara random awalnya, secara random. Biasanya menargetkannya paling utamanya adalah yang umur 45 ke atas. Gitu. Kita bicara siapa pelakunya dan siapa sasarannya, apa yang menarik Bang di sini? Kalau pelakunya ini memang masih sebenarnya modus lama dan pelaku utama ini adalah para Nigerian scammer. Utamanya Nigerian scammer. Walaupun mungkin sudah di copy paste oleh beberapa kelompok kriminal cyber yang lainnya gitu ya. Mereka hanya gunakan internet sebagai media berkomunikasi, broadcast ke calon korban secara masif, cepat, bisa dari mana aja, itu satu. Jadi kedua, teknik yang mereka gunakan sebenarnya bukan teknologi, tambahannya adalah psikologi, yaitu teknik social engineering. Nah, social engineering ini adalah teknik untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan seseorang dari target, dari calon korban. Nah, teknik social engineering itu akhirnya dikombin lah dengan narasi-narasi yang disiapkan terkait romance dan dibumbu-bumbui dengan finansial dan lain-lain. Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era penggunaan media sosial yang luas seperti sekarang, data pribadi dan sensitif termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku hanya dengan beberapa tombol dan klik. Begitu ada yang respon, mereka akan profiling orang tersebut. Oh, mereka lagi ada masalah apa di rumah dari medsos-medsos nih. Kebetulan orang Indonesia kan, mohon maaf, cukup banyak yang terekspos lah datanya di apa aja dicurhatin gitu apa aja diekspos di internet. Si pelaku itu tahu akhirnya. Nah, ada juga kalau yang desperado yang sudah frustasi banget si calon korban itu nggak ada duit atau nggak berhasil dengan modus-modus yang di atas ini, mulai pakai yang blackmail. Nah, ini biasanya kalau romance kan si pelaku tuh udah nyiapin sedemikian rupa tools agar misalnya sex by phone, sex by video gitu, mereka bisa nampilin tuh tampang mereka yang tadinya pura-pura orang lain atau bule gitu ya. Nah, akhirnya si korban itu juga melakukan yang sama, misalnya mohon maaf, akhirnya dia topless atau dia sampai melakukan aktivitas seksual apapun, akhirnya disimpan, direkam dan di blackmail. Kenapa kasus kejahatan modus ini perlu menjadi kekhawatiran? Karena tingkat kerugiannya sangat tinggi. Minimal dari individu aja kita pernah lihat ibu-ibu
yang mohon maaf berumur tadi itu minimal 3 miliar aja pernah loh. Minimal pernah 3 miliar. Sampai yang 7 dan 11 miliar kita pernah tanganin. Kerugian akibat modus love scam memang tidak remeh. Apalagi para korban yang telah terjerat jaring cinta dan rayuan palsu para pelaku akan rela melakukan apapun demi cinta yang direkayasa. Kata love dalam modus kejahatan love scam memiliki arti bahwa kejahatan ini memanfaatkan hati dan perasaan sehingga korban dari berbagai negara dunia dapat dengan mudah terpedaya. Laporan Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat tidak kurang dari 57.000 kasus terjadi dalam kurun waktu 2021 saja. Angka ini meningkat pesat dari 2017 hingga 2021. Pada 2021, kerugiannya tercatat hingga 547 juta US dollar. Angka ini belum termasuk yang dilaporkan kepada FBI di regional Amerika Serikat. Indonesia tentu termasuk di antara negara-negara korban love scammer. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat dan menerima laporan transaksi mencurigakan dengan nilai ratusan miliar rupiah terkait love scam. Karena jumlahnya juga cukup signifikan ya. Akumulasi dana terkait dengan love scam ini sejak 2020 ya sampai saat ini tuh ada 161 miliar lebih. Dan korbannya cukup banyak. Berdasarkan pengaduan gitu ya, ya uang itu ada yang sampai ratusan juta ada ya, yang kebanyakan tuh ya antara puluhan sampai ratusan juta lah ya, yang menjadi korban gitu ya. Ada yang menggunakan rekening di dalam negeri, ada juga yang keluar seperti itu. Dan pelakunya itu orang asing yang beroperasi di Indonesia ada juga orang dari luar korbannya di Indonesia. Transaksi keuangan love scam sebenarnya bisa terdeteksi dan bisa dibekukan. Namun para pelaku telah mengantisipasi hal ini. Biasanya setelah korban melakukan transfer sejumlah uang, pelaku langsung mengirimnya ke beberapa rekening lain atau menarik tunai uang tersebut. Pelaku juga terkadang dibantu komplotannya yang berada di negara yang sama dengan korban. Bahkan pelaku juga tidak jarang meminta korban untuk transfer dalam bentuk mata uang Bitcoin sehingga tidak dapat terlacak. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali terjerat, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Nah, kalau yang love ini, Mas, jadi dia itu membuat orang itu tuh terikat secara batin. Kalau udah terikat secara emosi dan batin, itu susah lepas, Mas. Apalagi kalau misalnya orang itu tuh sudah merasa bahwa dia udah punya ikatan. He or she will do anything. Makanya kenapa perasaan, kenapa pakai love? Nah itu perasaan itu yang dimainin, Mas.